Bab 111. Mobil Toyota Supra itu melintas dengan kecepatan tinggi membelah jalan dari Star Hill menuju Country Home. Di belakang setir tampak seorang pemuda yang terlihat cukup tampan dan terpelajar sedang fokus memperhatikan jalan yang dia lalui. Tampak seulas senyum mengembang di bibirnya saat ini. Setelah sampai di traffic light, pemuda itu segera membelokkan mobilnya ke kanan menuju pinggiran Country Home City hingga sampai di sebuah rumah yang sederhana. Begitu dia tiba di halaman rumah tersebut, pemuda itu tidak langsung turun dari mobilnya. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan segera membuat panggilan. Begitu panggilan tersebut terhubung, terdengar satu suara lelaki setengah baya di seberang telepon. "Halo, Nak Daniel. Ada apakah Nak Daniel meneleponku sore ini?" Tanya suara lelaki setengah baya itu. Tuan O'Berry, saat saya ingin menemui Helen. Apakah dia saat ini sedang di rumah atau di rumah sakit? Tanya pemuda yang ternyata Daniel adanya. Nak Daniel, kebetulan hari ini saya yang menjaga BBMU di rumah sakit. Tapi, ada apakah Nak Daniel ini menanyakan tentang Helen putri saya? Tanya Tuan O'Berry sangat heran. Oh, itu Tuan. Maafkan saya Tuan. Kata Daniel tergagap menjawab pertanyaan Tuan O'Berry. Katakan saja ada apa Nak Daniel? Desak Tuan O'Berry. Begini Tuan. Jerry ingin mentraktir kami makan malam di restoran teratai bersama dengan teman-teman yang lain. Dia juga ingin mengajak Helen untuk ikut bersama dalam acara itu. Jadi, saya berinisiatif untuk menjemput Helen andai diizinkan. Kata Daniel yang terpaksa menjual nama Jerry. Oh, jika itu masalahnya, sebaiknya Nak Daniel tanyakan saja kepada Helen. Kalau dia mau, saya tidak keberatan. Asalkan Nak Daniel mampu menjaga kepercayaan Bapak. Kata Tuan O'Berry. Terima kasih Tuan. Saya akan menjamin bahwa kami hanya makan malam saja. Di sana juga ramai teman wanita. Helen pasti akan baik-baik saja. Kata Daniel berjanji. Helen ada di rumah saat ini. Temui saja dia. Jika dia bersedia, maka Nak Daniel boleh membawanya. Kata Tuan O'Berry memberi izin. Baik Tuan. Segera setelah makan malam selesai, saya akan mengantar Helen kembali ke Country Home. Kata Daniel. Baiklah Nak Daniel. Silahkan datang ke rumah. Saya saat ini agak sibuk. Jika tidak ada lagi, maka saya akan menutup panggilan ini. Kata Tuan O'Berry seraya memutuskan panggilan telepon tersebut. Oh Tuhan, alangkah bahagianya hati ini. Kata Daniel dalam hati, lalu segera keluar dari mobil dan segera melangkah menuju rumah Tuan O'Berry. To. Siapa di luar? Tanya satu suara seorang wanita dari dalam rumah. Ini aku Daniel. Daniel? Iya. Daniel sahabat kakak MU, Jerry dan Ryan. Kata Daniel memperkenalkan diri. Oh. Terdengar sahutan dari dalam. Lalu, tak malam kemudian pintu pun dibuka. Dan kini muncullah seraut wajah cantik dengan senyum tipis yang membuat lutut Daniel mulai bergoyang disco. Kak Daniel, apa kakak sendiri saja? Iya Helen. Aku sendiri saja. Kata Daniel dengan ekspresi salah tingkah. Kemana Kak Ryan dan Kak Jerry? Tanya Helen heran. Mereka ada di Star Hill sedang mempersiapkan acara makan malam. Mereka menyuruhku untuk menjemput MU agar kita bisa makan malam bersama. Kata Daniel lagi-lagi menjual nama sahabatnya. Apakah benar begitu Kak? Tanya Helen. Benar Helen. Kata Daniel tergagap. Lalu melanjutkan, aku sudah meminta izin kepada ayah MU. Dan beliau mengizinkan. Apakah kau mau ikut denganku ke Star Hill Helen? Tanya Daniel penuh harap. Jika ayah telah mengizinkan, aku mau saja Kak. Kata Helen. Ayo kalau begitu, kita segera berangkat agar bisa segera sampai di Star Hill tepat waktu. Kata Daniel. Aku ganti pakaian dulu Kak. Kata Helen lalu mempersilahkan Daniel duduk dan menunggu sehingga dia selesai berganti pakaian. Daniel hanya mengangguk dan menggosok-gosok telapak tangannya dan mulai tersenyum-senyum sendiri. Tak lama setelah itu, kini tampak seorang gadis yang sangat cantik keluar dari kamar dengan senyum mekar di bibirnya. Daniel yang melihat ini berulang kali menelan ludahnya. Dia tidak menyangka bahwa Helen ini begitu cantik.
Walaupun gaun yang dia pakai tidak terbuat dari bahan yang mahal, namun itu tetap tidak bisa mengurangi daya tariknya. Sungguh sangat mempesona. Kak, ayo kita berangkat sekarang, kata Helen. Oh, iya ayo, kata Daniel tergagap-gagap membuat Helen hanya bisa tersenyum malu-malu. Mobil Toyota Sport itu menderu di sebuah tikungan menuju ke halaman Lotus Mansion. Begitu sampai di area depan, mobil itu lalu melaju ke kanan dengan memutari bangunan megah itu. Begitu sampai di bagian belakang mansion, kini tampak dari dalam mobil itu keluar dua orang lelaki yang tampak dari umurnya terpaut sekitar 5-6 tahun. Kak Arslan, tunggulah di sini. Saya akan masuk duluan, kata salah seorang dari kedua lelaki itu. Baik Jerry. Aku akan menunggu MU di sini, kata lelaki bernama Arslan itu. Setelah itu, pemuda yang ternyata adalah Jerry itu segera meninggalkan Arslan dan masuk ke sebuah bangunan rumah yang tidak terlalu besar di belakang Lotus Mansion itu. Tak lama kemudian tampak lelaki setengah baya keluar dari dalam rumah itu dan segera menghampiri Arslan. Maaf, apakah Anda yang bernama Arslan? Tanya lelaki setengah baya itu. Benar Tuan. Nama saya adalah Arslan, kata Arslan membenarkan tebakan lelaki setengah baya itu. Oh, perkenalkan. Nama saya adalah Ronald, kata Ronald sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat. Tadi Jerry mengatakan bahwa Anda ingin mencari pekerjaan sebagai security di proyek pembangunan yang saya pimpin. Benar Tuan. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan. Begini Arslan. Ada beberapa hal yang harus kau ketahui sebelum kami terima bekerja sebagai security di kawasan proyek yang saya pimpin, kata Ronald menggantung ucapannya. Anda dapat menceritakan kepada saya Tuan, pinta Arslan. Sebaiknya kita masuk dulu. Nanti saya akan menceritakan apa saja yang harus Anda ketahui dan Anda kerjakan, kata Ronald sembari mengajak Arslan untuk mengikutinya. Arslan hanya mengikuti saja kemana Ronald akan membawanya. Untuk saat ini dia tidak bisa memilih-milih pekerjaan. Syukur dia bisa bertemu dengan orang yang sangat baik seperti Jerry. Dia tidak dapat membayangkan andai dia tidak bertemu dengan Jerry. Entah apa yang akan terjadi dengan putrinya saat ini. Dan ternyata Jerry bukan saja telah menolong membayar biaya perawatan putrinya, tapi Jerry juga membawanya bertemu dengan orang besar seperti Ronald yang akan menerima dirinya bekerja di lokasi proyek yang dia pimpin sebagai security. Terima kasih Jerry. Aku berhutang banyak kali ini kepadamu. Ini tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan MU ini Jerry, kata Arslan dalam hati.